Nah, pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui temuan dan fakta-fakta terbaru apa dalam kasus pembunuhan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini, serta bagaimana menyikapi kasus dari kacamata psikologi anak. Sudah bergabung bersama kami secara daring Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi dan psikolog anak dan remaja Novita Tandri. Selamat siang Bu Nurma dan Bu Novita, terima kasih atas waktu Anda. Ya, Selamat selamat, siang Mbak Marcel. Selamat siang selamat siang, Mbak. Ibu Baik, Nurma. saya ke Bu Iya, Nurma Mbak. terlebih dahulu. Bu Nurma, Ya. sejauh ini dari hasil olah TKP apakah sudah diketahui secara pasti motif dari pelaku MAS? Ya, sejauh ini dari kemarin kita sudah mencoba, dari penyidik sudah mencoba untuk mencari motif. Apa sih sebetulnya bisa anak sekecil itu atau masih di bawah umur melakukan hal yang tidak baik, ya. Jadi untuk sementara ini masih didalami, Mbak. Masih didalami karena memang harus jelas. Motifnya itu harus jelas kita dapat. Gitu, Mbak. Artinya memang penyidik ini fokus untuk menemukan motif. Kalau kita bandingkan dengan pelaku-pelaku pembunuhan lain yang mana motif ini mungkin tidak menjadi begitu primer, tapi apakah dalam kasus anak ini menjadi hal yang begitu penting, Bu Nurma? Ya karena memang di motif ini kita harus menemukan titik terang, Mbak. Motifnya ini apa, yang mengapa, ya, kemudian kenapa terjadi. Itu yang harus kita cari. Selain juga kita bukti-bukti petunjuk jelas ya mulai dari saksi ahli, kemudian nanti saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kejadian itu pasti kita kumpulkan tentunya, Mbak. Gitu. Jadi Baik. semuanya itu pasti kita kumpulkan dari barang bukti, ya kemudian saksi itu harus jelas. Itu adalah bukti petunjuk. Iya, gitu Mbak. Baik, sebelum saya ke Bu Novita, satu lagi ke Bu Nurma, Ya. apakah benar yang beredar sejauh ini di media sosial bahwa pelaku ini mendengar bisikan-bisikan sebelum dia tidur yang kemudian mendorongnya untuk melakukan pembunuhan? Benar tidak, Bu? Ya, jadi kalau kemarin, jadi dia setelah kita tanya adanya demikian, tapi kita tidak bisa motif itu menjadi satu titik, ya. Apalagi hanya mendengar pembisik, kemudian dia melakukan, ya pasti itu harus didukung dengan fakta. Fakta yang harus jelas. Makanya dari kemarin dari asosiasi psikologi yang datang dari forensik juga sudah datang kemarin. Kemudian hari ini juga mendatangi untuk bertanya kembali. Itu Mbak. Jadi memang harus dari psikologi yang harus kita datangkan atau kita dapatkan pendampingan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Gitu. Baik, itu terkait motif yang masih didalami sampai sejauh ini. Sekarang Bu Novita, kalau bicara soal faktor apa yang paling dominan untuk memengaruhi keberanian seorang anak bahkan sampai melakukan aksi kekerasan ini seperti apa? Faktor yang paling dominannya, Bu Novita? Baik, sebelum masuk dulu kali ya, karena barusan kita mendengar dari Mbak Nurma Dewi bahwa sedang masih didalami motif daripada di balik parricide, Mbak Marcel. Kita bicara parricide, kita bicara berarti tindakan pembunuhan dari anak kepada satu orang tua atau kedua orang tuanya. Nah, parricide ini tidak pernah dengan faktor tunggal. Jadi biasanya kombinasi dari beberapa faktor. Nah, salah satunya yang perlu memang didalami adalah gangguan psikopatologis, Mbak Marcel. Jadi kita ada dua di sini, neurosis. Jadi biasanya itu ada gangguan kecemasan, gangguan daripada panik, serangan panic attack, dan ada yang disebut dengan psikosis. Berarti di sana tadi kalau kita dengar ada halusinasi, ada delusi. Bisa punya halusinasi dengan melihat ada orang, bisikan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sedang didalami oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, yang lain adalah konflik hubungan antar keluarga yang berkepanjangan. Jadi tidak diselesaikan, tidak dicari siapa mediator dalam hal ini sebaiknya professional help, dalam arti psikolog atau psikiater. Yang lain lagi adalah kekerasan mungkin yang ada secara psikologis, mungkin secara verbal dan juga mungkin secara seksual. Ini yang harus kita cari tahu. Dan jangan lupa di usia ini 14 tahun berada di persimpangan, Mbak Marcel.
Jadi kita tahu anak-anak di usia ini ada yang disebut dengan pencarian jati diri, krisis identitas, di mana mereka berada dengan tekanan-tekanan yang sekali lagi kalau kita lihat adalah generasi. Orang tua datang dari generasi X atau Y, punya anak yang generasi alpha, yang tentunya cara hidup, gaya hidup dengan adanya IoT gitu ya, dengan revolusi industri 4.0, 5.0 ini anak-anak berinteraksi berbeda dan ini mempengaruhi otak, cara berpikir mereka dan melihat satu masalah. Belum lagi kita bicara paparan kekerasan, Mbak, dari tontonan. Tontonan diakui bisa mempengaruhi seseorang dalam melakukan satu tindakan. Ya kalau kita lihat gitu ya, The Monsters yang ada di Netflix dengan dua kakak adik yang Lyle dan Menendez ini ya, kakak adik yang membunuh kedua orang tuanya. Kalau kita lihat di sana banyak sekali faktor-faktor yang terjadi di sana. Dan juga mungkin dengan adiksi yang lainnya. Kalau kita bicara adiksi lainnya, nafza, alkohol gitu ya. Dan bisa jadi juga ada judi online di sana. Jadi akhirnya membuat seseorang ingin menguasai harta materi dan ini yang perlu didalami dan saya sudah mendapat izin Mbak Nurma Dewi untuk besok dari Pak Kombes Ade Rahma untuk bisa mengunjungi besok pagi untuk bisa mengakses lagi lebih dalam dengan Ananda pelaku MAS 14 tahun ini. Tetapi buat saya sebagai seorang psikolog anak dan keluarga adalah menghimbau kepada semua orang tua, kepada pendidik, bahwa kita harus belajar ilmu parenting untuk mengenal anak kita. Mendeteksi setiap perubahan perilaku yang terjadi setiap hari. Kalau mereka sudah tidak seperti keseharian secara normal, lebih diam, lebih menarik diri, tidak banyak bicara, terjadi gangguan tidur, terjadi gangguan makan, ini harus sensitif. Anak harus diajak bicara, anak harus didengar. Jadi tidak memberikan tekanan yang berlebihan karena tantangan di anak sekarang ini sungguh berbeda Mbak Marcel. Jadi dengan mengenal mereka lebih dalam, karena tanpa tekanan dari orang tua saja, tekanan peer pressure mereka ini sudah tinggi sekali. Ya, bersama-sama nanti kita dalami motifnya lebih dalam. Saya hanya bisa memberikan beberapa faktor yang mungkin saja sedang terjadi dan sedang dialami oleh anak. Ya, saya ke Bu Nurma lagi. Bu Nurma, kalau melihat keterangan dari pelaku atau fakta-fakta yang sudah dikumpulkan, apakah ada riwayat trauma atau kejadian yang memang begitu berpengaruh terhadap pelaku sehingga ia melakukan aksinya ini? Ya, jadi kita kemarin juga minta keterangan dari tantenya. Ya, tante, kemudian ada kakeknya juga sudah ke Polres Jakarta Selatan. Anaknya memang selama ini anak tunggal, jadi memang semuanya juga didampingi oleh kedua orang tuanya, kemudian neneknya yang ada kemarin. Nah, untuk semuanya itu normal, tidak ada yang kejadian yang menurut dari tantenya yang berlebihan atau memang kurang. Nah, selayaknya memang anak di bawah umur atau memang SMA kelas 1, Mbak. SMA kelas 1 itu memang masa-masanya kata Mbak Novita memang masa-masanya di persimpangan. Tapi kalau melihat kemarin dari keterangan tante ataupun dari kakeknya itu biasa-biasa saja karena memang anaknya juga memang sedikit tertutup tapi tidak terlalu terbuka, jadi biasa-biasa saja. Kalau diajak ngomong juga nyambung atau memang seperti layaknya anak SMA kelas 1 gitu Mbak. Gitu, jadi memang Dan bergaul temuan seperti biasa gitu. Tidak ada yang agak aneh gitu selama ini yang dilihat. Itu dari keterangan nenek dan tantenya gitu, Mbak. kalau dari Kemudian kita pemeriksaan juga sudah, kondisi kejiwaan pelaku ini apakah sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa, Bu Nurma? ya kalau itu belum keluar ya Mbak. Tapi untuk kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Keramat Jati ya, dari psikologi juga kita harus berkoordinasi karena memang ini tingkatannya memang dilihat dari anak yang melakukan, kemudian juga yang dilakukan juga cukup tidak baik gitu.
Itu Baik. Mbak untuk Ya, sebelum sementara. saya ke Bu Novita lagi, dari Bu Nurma, apakah bisa disampaikan bagaimana kondisi ibu pelaku yang saat ini juga masih dirawat dan dikabarkan kritis? Ya, jadi kemarin setelah masuk di rumah sakit, penyidik juga kita berkoordinasi dengan Rumah Sakit Fatmawati setelah dilakukan tindakan ya berupa operasi, kemudian masuk di ICU. Lanjut, kemarin juga sudah berkoordinasi dengan ahlinya. Untuk sementara ini, untuk ibu belum boleh dimintain keterangan. Ya, karena memang sudah sadar tapi belum bisa dimintain keterangan. Itu, Mbak. Jadi kita doakan mudah-mudahan untuk ibu dari anak cepat sembuh dan kita bisa minta keterangan karena memang keterangan dari ibu adalah keterangan eh, yang kita harapkan ya karena memang ibu yang melihat persis keadaan dan kejadian pada malam itu. Baik. Ya, Bu Novita, kemudian apa yang paling dibutuhkan kalau melihat MAS, meskipun ia pelaku tapi ia juga adalah seorang anak, apa yang paling diperlukan dalam menjalani proses hukum saat ini? Didampingi sih ya Mbak ya, karena memang sangat nggak mudah ini, pasti shock, dia juga sendiri juga kaget, dan kita harus mendalami apa motif di dalam, apa kalau memang ada gangguan jiwa atau gangguan mental, berarti harus ada apa namanya terapi Mbak, kayak terapi konseling atau terapi perilaku yang disebut dengan cognitive behavior therapy, gitu atau bahkan butuh dengan obat-obatan kalau memang di situ ada gangguan jiwa dan mental. Dan juga ini pesan buat orang tua, kalau boleh izin saya memberikan sedikit pesan kepada orang tua bahwa membesarkan anak, mendidik anak-anak di era digital ini nggak mudah. Jadi pengawasan, pengontrolan daripada tontonan, paparan kekerasan gitu ya itu harus betul-betul mendapat pengontrolan dan pengawasan orang tua. Gaya parenting otoriter itu mungkin harus sudah ditinggalkan, tapi kita memberikan gaya parenting yang otoritatif, Mbak. Kita menuntut banyak, tapi kita juga hadir banyak. Jadi tidak menuntut, tetapi anak tidak diberikan pemahaman bagaimana menghadapi tahapan daripada krisis identitas ini. Apalagi kita lihat di sini, kalau lihat latar belakang adalah anak tunggal. Tidak ada alasan untuk bisa membunuh orang tua dengan alasan apapun, tetapi dengan menggali lebih dalam dan apa yang terjadi, saya pikir kita juga bisa bijaksana untuk melihat hal ini. Jadi otoritatif artinya gaya parenting di mana orang tua yang hadir ini perlu sekali dan memberikan contoh kepada anak-anak dalam meregulasi emosi. Nah, biasanya regulasi emosi ini tidak diberikan, tidak dicontohkan, tidak dimodeling. Nah, anak yang tumbuh dengan kekerasan akan menyelesaikan resolusi konfliknya dengan kekerasan. Jadi buat saya manajemen amarah, manajemen emosi ini penting sekali untuk diberikan kepada orang tua supaya orang tua tidak menjadi orang tua yang otoriter, tapi menjadi orang tua yang hadir untuk anak-anaknya. Sehingga hal-hal seperti ini yang harusnya bisa kita cegah kalau kita lebih sensitif dan lebih hadir kepada anak di dalam kehidupan anak-anak kita, Mbak Marcel. Ini saya sangat prihatin sekali dengan kejadian-kejadian seperti ini. Saya yakin Mbak Nurma juga seperti ini ya Mbak ya. Betul. Ya, Bu Novita, kalau tadi dikatakan oleh Bu Nurma, kondisinya MAS ini terlihat normal, biasa-biasa saja layaknya anak SMP pada umumnya. Tapi apakah hal itu kemudian menjamin kalau kita menjadikan ini sebagai pembelajaran ketika melihat perlakuan anak itu sebetulnya biasa saja, tapi apa yang perlu lebih diperhatikan terkait dengan kesehatan mental anak dan juga kemampuan meregulasi emosinya? Kalau kita bicara biasa, biasanya datang dari orang di sekelilingnya yang tidak tinggal serumah, Mbak. Tetapi yang tinggal serumah, yang betul-betul setiap hari, setiap detik, setiap menit untuk bisa melihat dan berinteraksi dengan anak, saya yakin ada gejala yang ditunjukkan. Dan ini yang biasanya diabaikan atau tidak dipahami. Diam bukan berarti tidak ada apa-apa. Memendam apa yang ada di kepala dan ada di hatinya. Nah, yang paling bisa memberikan informasi yang lebih tepat ini sebenarnya adalah ibunya. Karena yang tinggal serumah gitu ya, karena ayah dan neneknya sudah tidak ada.
ibunya yang sebenarnya yang saat ini belum bisa dimintai keterangan karena masih baru selesai operasi ya Mbak Nurma ya. Betul. Jadi buat saya jangan mengabaikan kediaman seseorang bahwa dia baik-baik saja. Ya, karena Baik. anak-anak sekarang distractionnya, pengalihannya itu banyak. Ada dengan gadget. Itu ya, perangkat elektronik ini sebagai mereka untuk curhat, untuk mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi orang yang paling dekat berada di rumah, biasanya mereka komunikasinya nggak ada. Nah, silent treatment ini itu punya makna yang banyak sekali, Mbak Marcel. Nah, ini kalau saya bisa katakan bahwa relasi kalau sudah rusak, sulit sekali untuk bisa membangun komunikasi. Perbaiki relasi dengan orang tua, dengan anak kepada orang tua. Kamu tidak sendirian, nak. Siapapun yang mendengar ini, anak remaja gitu. Kamu nggak sendirian, anakku. Bicara, sayang. Orang tuamu tidak akan memahami kalau kamu nggak bicara. Ya, kalau kamu punya masalah, cari pertolongan. Banyak sekali hotline yang Anda bisa cari. Ananda bisa cari saya, bisa DM di Instagram, cari. Tante, ibu akan membantu. Kamu harus tahu kamu tidak sendirian. Ya. Ya, orang tuamu mencintaimu. Mungkin caranya berbeda, tapi mereka mencintaimu. Baik. Bu Nurma, kalau melihat dari penanganan hukum, kasus ini kemudian menimbulkan reaksi yang cukup beragam dari publik. Tapi kalau saya scroll sedikit di komentar media sosial begitu ya, ada yang kemudian mengekspresikan kemarahan justru kepada pelaku atau yang melihat kasus ini sebagai sebuah kasus yang begitu triggering, begitu mengganggu bagi masyarakat. Nah, bagaimana polisi melakukan tahap demi tahap penyelidikan hingga penyidikan nanti ini dengan begitu hati-hati dan memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi? Ya, betul. Jadi kita tetap melihat haknya anak ya, karena memang di bawah umur. Kemudian kemarin juga kita melakukan semuanya dengan hati-hati, Mbak. Meminta keterangan pun dari mulai pagi setelah menerima serahan dari Polsek Cilandak, kita juga meminta keterangan dengan berhati-hati karena memang sedikit dia sangat sensitif. Setelah kita datengin pun dia langsung melihat, ya kan, dia melihat diam. Kemudian saya berusaha juga bertanya, dia juga sedikit mulai bingung, ya kan, karena memang kemarin saya berbagai baju dinas. Akhirnya saya keluar kembali, saya pakai baju tidak dinas. Nah, dari situ pun kita sudah lihat bahwa dia dari situ kan dari mulai ada stres atau mulai was-was dari melihat dari baju saja. Oleh karena itu memang penanganannya memang betul-betul hati-hati, Mbak. Jadi kemarin juga dia banyak meluapkan rasanya dari menangis, diam, kemudian juga dia bengong, ditanya tidak menjawab. Nah, itu mungkin sisi psikologisnya pasti ada. Oleh karena itu kita juga dari kemarin sudah menangani juga berkoordinasi dengan psikologi Keramat Jati ya, untuk segera dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Itu yang Mbak. Ya, jadi berhati-hati sekali karena memang pelakunya adalah di bawah umur. Kemudian yang dilakukan sangat tragis itu, yang bisa menghilangkan nyawa orang lain, terutama yang terdekat, keluarga inti, keluarga dekat. Gitu, Mbak. Baik. Ya, kita harapkan tentunya Polri akan terus berhati-hati, profesional juga dalam menangani kasus ini. Betul. Terakhir ke Bu Novita, pesan kepada publik yang tadi saya sampaikan responnya ini begitu beragam, ada yang memang respect atau ada juga yang memojokkan pelaku begitu. Apa yang kemudian bisa menjadi pesan untuk bisa memberikan respon yang lebih tepat atau lebih kemudian mendidik begitu dari kasus ini, Bu Novita? Baik, terima kasih Mbak Marcel. Kalau buat saya sih yang pertama adalah jangan dulu menghakimi, jangan dulu menjudge gitu ya. Apalagi kepada keluarga Ananda dan keluarga korban ini, kita menunggu daripada hasil Polres Jakarta Selatan motif apa di balik ini. Tidak mudah semua dalam keadaan seperti ini. Kita tidak menghakimi orang lain sebelum mendapatkan jawaban ada apa di sini. Yang kedua, buat kita semua untuk belajar bahwa menjadi orang tua adalah tugas yang paling berat yang Tuhan bisa berikan kepada kita.
harus belajar, harus punya keterampilan dalam mendidik, membesarkan anak-anak di era yang sungguh berbeda dengan era kita. Orang tua kalau tidak hati-hati, gadget akan menjadi pengganti orang tua. Dan Anda adalah pendidik pertama dan yang terutama bagi anak-anakmu. Jadi harus hadir dan belajar. Belajar dengan begitu banyak media yang bisa didapatkan. Ya, semangat itu ya, dan buat anak-anak yang ketiga ini, anak-anak kalian tidak sendirian. Orang tua tidak memahami, tapi bukan berarti mereka tidak mencintai kalian. Cari pertolongan, bicara dengan orang tua. Saya yakin orang tua akan mendengar dengan sungguh-sungguh kalau Anda benar-benar meminta waktu mereka. Mungkin itu. Baik. Baik, dari kasus ini kita tentu mengevaluasi begitu banyak hal dan kita doakan semoga proses penyelidikannya bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih Bu AKP Nurma Dewi dan Bu Novita Tandri telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.